Surat Al-Qamar, surat ke-54, juz 27, ayat 17, tandain saja, 22, 32, 40. Sudah ketemu? 17, 22, 32, 40. Surat Al-Qamar 17, 22, 32, 40. Bacaannya apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Oke, kita hafalkan dulu ya. Nanti kita bedah tentang keajaiban ayat ini. Satu persatu setiap kata nanti kita akan bedah tentang ajaibul Quran, keajaiban Al-Quran di ayat ini. Oke, silakan dibuka, saya bacakan, ditirukan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Yuk. Walaqad yassarnal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Baca 5 kali, 1, 2, 3. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. 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 Fahal min muddakir. Fahal min muddakir. Fahal min muddakir. Fahal min muddakir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Yuk. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. 5 kali, 1, 2, 3. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Oke, cukup. Coba kita bedah satu-satu tentang keajaiban Al-Quran di ayat ini. Yang pertama, saya artikan satu persatu biar paham. Walaqad, dan sungguh-sungguh. Yassarna, kami, kata Allah, telah memudahkan Al-Qur'ana, Al-Quran lidzikri, untuk dihafal. Fahal, maka apakah min muddakir, ada orang-orang yang mau menghafalkannya. Saya ulangi. Walaqad, dan sungguh-sungguh. Yassarna, kami, kata Allah, telah memudahkan Al-Qur'ana, Al-Quran lidzikri, untuk diingat. Di dalam tafsir Ibnu Katsir bahkan mengatakan diingat itu adalah dihafal. Fahal, Allah tantang dengan apakah ada min muddakir, orang-orang yang mau menghafalkannya. Coba
Coba kita ambil keajaiban Al-Quran di ayat ini untuk memotivasi kita agar kita cepat hafal Quran. Jangan terlalu lama untuk hafal Quran. Walaqad. Di situ nanti ketika kita nanti belajar bahasa Arab, nanti kita akan mengenal tentang harfut taukid. Apa harfut taukid? Huruf penekanan. Harfut taukid itu ada inna, ada anna, ada lam, ada qad. Saya ulangi, ketika nanti kita akan belajar bahasa Arab, maka kita nanti akan mengenal tentang harfut taukid, huruf penekanan. Contohnya harfut taukid ada inna, ada anna, ada lam, ada qad. Ketika kita menemukan salah satu di huruf ini, maka artinya adalah di situ ada tanda harfut taukid, huruf-huruf untuk penekanan. Kemudian ketika kita menemukan di dalam sabda Rasul atau firman Allah di dalam Al-Quran ada satu harfut taukid di dalam ayat, ada satu saja, menandakan bahwasanya sebagian kecil manusia itu meragukan akan ayat tersebut. Ahlan ya Ustaz. Saya ulangi, ketika kita menemukan ada satu harfut taukid di satu ayat, menandakan bahwasanya sebagian kecil manusia itu meragukan akan ayat tersebut. Tapi subhanallah, ketika kita menemukan di dalam satu ayat ada dua harfut taukid, dan itu jarang-jarang disebut di dalam Al-Quran, menandakan bahwasanya mayoritas manusia itu meragukan akan ayat tersebut. Di situ ada berapa harfut taukid? Ada dua ya, lam dan qad. Wala qad, berarti ada berapa harfut taukid? Dua. Ketika di dalam satu ayat ada dua harfut taukid, menandakan bahwasanya sebagian besar manusia itu ragu akan ayat tersebut. Pertanyaannya, menghafal Quran mudah atau susah? Mudah atau susah? Kenapa mudah nggak hafal-hafal? Ayo. Oke. Menghafal Quran mudah atau susah? Jawabnya netral aja. Nggak usah dipaksa. Hafal nggak? Mudah atau susah? Yang jawab mudah dikit, yang jawab susah juga dikit. Mayoritas ngapain? Diam kan? Diam itu artinya ragu atau tidak? Ragu. Mau jawab susah kata Allah mudah. Mau jawab mudah nggak apal-apal. Ya? Nah, ketika sebagian manusia ketika ditanya oleh Allah mudah atau susah ternyata pada diam, berarti artinya ragu-ragu. Ketika mayoritas umat itu ragu akan ayat, makanya Allah menyandingkan di dalam ayat ada dua harfut taukid, walaqad, dan sungguh-sungguh. Kan ketahuan ditanya susah atau mudah pada diam. Diam itu ragu. Kalau sudah ragu, Allah berikan dua harfut taukid. Oke, selesai ya. Yang kedua, yassarna, kami kata Allah telah memudahkan. Subhanallah, ketika kita nanti belajar bahasa Arab, mudah itu ada dua istilah. Mudah itu ada dua istilah. Yang pertama, Allah memakai kata yusrun, artinya mudah. Tapi yang kedua, ada arti mudah dalam istilah bahasa Arab yang artinya adalah sahlun, mudah. Sahlun mudah, yusrun mudah. Makanya setiap kita berdoa kan, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Sahlun itu mudah, yusrun itu mudah. Bedanya apa yusrun dengan sahlun yang sama-sama mudah? Bedanya apa? Ternyata sahlun itu artinya adalah mudah yang relatif. Mudah yang relatif itu ketika saya mengatakan mudah, belum tentu buat Bapak Ibu sekalian urusan saya itu mudah buat Bapak. Saya mengatakan mudah, yang lain bisa jadi susah. Yang lain mengatakan mudah, buat saya mungkin itu susah. Itu mudah yang relatif. Oke? Ketika ada pertanyaan, belajar bahasa Arab mudah atau susah?
Belajar bahasa Arab mudah atau susah? Bahasa Arabnya ya apa? Oke, tidak. Oke, terima kasih. Mudah kan ya? Saking mudahnya kita belajar bahasa Arab itu, subhanallah. Saking mudahnya belajar bahasa Arab, anak 4 tahun, 5 tahun di Arab sana bisa ngomong bahasa Arab tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Oke. Oh, itu Arab ya. Ibu tahu? Mohon maaf. Tahu unta? Tahu unta? Dari zaman Rasul sana sampai sekarang berarti ada berapa tahun? 1400 tahun, 14 abad loh. Bisa ngomong Arab? Hah? Lah katanya Arab. Arab kan ya? 14 tahun di Arab bersama dengan Rasul sampai dengan zaman kita. Unta bisa ngomong Arab tidak? Nggak bisa. Itu hewan. Tahu beo? Tahu. Beo itu kita ajak umrah bersama 3 hari ke Arab. Coba. Bisa ngomong Arab? Bisa ngomong Arab 3 hari? Bisa. Beo 3 hari bersama dengan kita talaki. Abasa wa tawalla, abasa wa tawalla, abasa wa tawalla. Hafal atau tidak? Hafal. Oke. Bedanya beo sama unta apa? Oke. Unta itu nggak mau belajar. Kalau beo mau belajar. Unta nggak mau ngafal. Kalau beo mau ngafal. Orang nggak mau ngafal Quran namanya. Nah, dijawab ya. Oke. Sip, ketemu dulu ya. Sahlun itu artinya adalah mudah yang relatif. Buat saya mudah, buat bapak belum tentu mudah. Tapi subhanallah, ada istilah yang kedua mudah itu namanya yusrun, yang berarti adalah mudah yang universal. Ketika saya mengatakan mudah, maka yang lain pasti mudah. Buat bapak mudah, buat saya mudah. Subhanallahnya, di dalam Al-Quran tidak pernah Allah memakai kata sahlun, tetapi memakai kalimat yusrun. Makanya ketika di dalam ayat surat Al-Insyirah Allah mengatakan inna ma'al usri yusron, pakai yusrun sama usrun, pakai yusrun di ayat tersebut. Pakai yusrun atau pakai sahlun? Yusrun atau sahlun? Yusrun. Artinya apa? Ketika saya mengatakan Al-Quran mudah dihafal, buat bapak ibu mudah atau susah? Mudah atau susah? Tuh, masih ragu kan? Oke, tar dulu. Oke, subhanallahnya, keajaiban Al-Quran, Al-Quran tidak pernah memakai kata sahlun, yang berarti adalah mudah yang relatif. Ternyata subhanallahnya, ajaibul Qurannya, keajaiban Al-Quran, Al-Quran hanya memakai kata yusrun, yang berarti adalah mudah yang universal. Oke? Susah atau mudah? Okay. Belum sampai ayat terakhir. Lidikri artinya apa? Untuk diingat. Dalam proses menghafal Al-Quran, Allah sudah mengatakan bahwasanya proses menghafal Quran itu sangat mudah. Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Allah tantang fahal min mudzakir. Apakah ada di antara kalian itu ada yang mau menghafalkannya? Oke. Dilihat di situ. Ada lidzikri, ada mudzakir. Lidzikri itu artinya adalah proses menghafal Al-Quran. Allah memberi istilah di dalam proses menghafal Quran pakai lidzikri, pakai dzikri. Tetapi menyebut orangnya kenapa pakai mudzakir, pakai dal, bukan pakai dal. Oke? Biasanya kan tidak jauh beda ketika nanti kita belajar nahwu shorof. Orang yang baik namanya, ketika kita berbuat baik namanya ahsan, hasanah. Tapi orangnya namanya muhsin. Oke? Aslama itu artinya selamat. Orang yang selamat namanya muslim. Oke? Sama ya, cuma ditambah depannya saja. Tapi subhanallah, dilihat di situ, di dalam prosesnya Allah memakai kata dzikri, pakai zal, za. Tapi orangnya memakai mudzakir, pakai dal.
sangat-sangat berbeda. Nah, ketika nanti kita belajar tentang ilmu aswat, belajar tentang ilmu tentang suara, tentang huruf zal dan huruf da. Za dengan da, pertanyaannya, za dengan da lebih mudah diucapkan mana? Da dengan da lebih mudah mana? Satu atau dua? Za atau da? Satu atau dua? Satu atau dua? Dua? Satu? Mikir. Lihat mulut dong. Da dengan da lebih mudah mana? Satu atau dua? Oke, beda-beda ya. Ada yang satu, ada yang dua. Oke. Ketika nanti akan kita belajar tentang ilmu aswat, belajar tentang ilmu suara, za itu di dalam ilmu aswat artinya adalah harfun takhfif. Harfun takhfif artinya adalah huruf yang sangat ringan. Huruf yang sangat ringan. Sa, za, zo, sa, za, zo. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Ringan ya? Za, sa, zo. Ringan ya? Pengen mengisyaratkan kepada kita bahwasanya di dalam menghafal Al-Quran itu sangat-sangat ringan. Karena za, dzikri, za dalam ilmu aswat adalah harfu takhfif. Allah ingin mengisyaratkan kepada kita bahwasanya di dalam proses menghafal Al-Quran itu sangat-sangat ringan. Tetapi ketika menyebut orangnya, kenapa Allah memakai kata muddakir pakai dal? Da itu adalah artinya adalah harfun infija. Harfun infija artinya adalah huruf yang butuh dorongan. Da, to, ja, da, ya, butuh didorong kan? Pengen mengisyaratkan kepada kita bahwasanya orang yang mau menghafal Al-Quran itu butuh didorong, ya, dorong terus gak hafal-hafal, butuh diapain? Diceburin gitu ya. Ya Allah, ini kemarin sudah Ramadan sudah pada lupa abad surat An-Naba sama An-Naziat. Subhanallah, memang orang yang hafal Quran itu butuh didorong. Karena di dalam proses menghafal Al-Quran sangat mudah, ternyata orangnya yang susah siapa? Orangnya atau Qurannya? Orangnya. Nah, biasanya kita kalau menghafal Quran kan gini, ngambil Quran tebel amat, ini susah amat Qurannya gitu. Belum ngapa sudah disalah-salahin Quran gitu ya. Makanya nggak hafal. Subhanallah, saking mudahnya Al-Quran itu, makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran pakai dzikri. Ketika mengatakan kepada orangnya pakai muddakir. Kesimpulannya adalah, karena Ustaz sudah datang nih ceritanya, di dalam proses menghafal Al-Quran itu sangat mudah, orangnya butuh dorongan, tapi subhanallahnya ayat yang ada di Al-Quran itu sangat-sangat berat. Makanya kemudian Allah menurunkan ayat, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya Allah itu menurunkan kepada Muhammad qaulan tsaqila. Apa qaulan tsaqila? Perkataan kalimat yang berat. Seberat apakah Al-Quran itu ketika diturunkan kepada seseorang? Maka kemudian Allah mengatakan, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jika seandainya Allah itu menurunkan Al-Quran kepada sebuah jabal, sebuah gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, gunung itu akan luluh, pecah, berantakan, karena Allah menurunkan satu ayat kepada sebuah gunung. Tahu gunung ya? Begitu kuatnya gunung itu, diturunkan Al-Quran satu ayat saja kepada Allah, kepada gunung itu akan pecah, luluh, berantakan karena mendapatkan ayat itu. Sungguh beratnya Al-Quran untuk dihafal. Ayatnya itu berat, tapi prosesnya ringan, orangnya yang makanya kurangnya yang butuh didorong. Dan subhanallahnya ketika Allah menyebut walaqad yassarnal qur'ana lidzikri, dan sungguh kami, kata Allah, telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal, Allah tidak menyebut cuma satu ayat saja. Dilihat 17,
22, 32, 40. Saya ulangi. 17, 22, 32, 40. Ayatnya sama. Dan sungguh Allah telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Allah tantang, fahal bin muddakir. Adakah di antara kalian itu ada yang mau menghafal? Sudah 4 kali Allah ngomong, ngasih tahu kalau Quran mudah dihafal. Mudah atau susah dihafal? Mudah. Oke. Mudah ya? Oke, besok selesai surat Abasa ya? 2 minggu lagi loh ya? Oke, siap? Malaikat menjadi saksi? Oke, siap. Menjadi penutup buat kajian ini, coba kemudian kita berpikir ulang. Ketika kita itu sudah Allah karuniakan umur, pertanyaannya sekarang, biar kita sama-sama ngitung aja lah, segitu mudahnya Al-Quran untuk dihafal. Al-Quran ada berapa ayat? Ada berapa ayat? Ada berapa ayat? Nah, itu pelajaran TK kita dulu ya, 6666 ya. Ayat yang ada di Al-Quran cuman 6236 ayat saja. Oke? Coba ditulis nanti dihitung. Ayat Al-Quran cuman 6236 ayat saja. Baik? Kalau ibu 6666, 6200 saja belum hafal. Sampai 6600. Oke, Allah karuniakan kepada kita dalam 1 tahun ada berapa hari? 365. Sekarang hitung, yang punya HP, punya kalkulator. Ketika Allah mengaruniakan kepada kita Al-Quran ada 6236 ayat, Allah karuniakan kepada kita 1 tahun 365 bagi 6236 dibagi 375, 65 sama dengan 6236 dibagi 365. Ayat dibagi jumlah hari sama dengan 17, tadi yang baca Al-Quran pakai HP gitu kan ada kalkulator ya, berapa? Kalau ngapal Quran cepat hasilnya, kalau itu hitungan cek gitu. Berapa? 17,8. Artinya adalah Allah pengen mengisyaratkan kepada kita ketika Allah menurunkan ayat 6236 ayat, Allah karuniakan di dalam 1 tahun ada 365 hari. Ketika kita istiqomah untuk menghafalkan 1 ayat saja di dalam Al-Quran, cuman 1 hari 1 ayat, insya Allah 17 tahun lebih 8 bulan, insya Allah kita hafal 30 juz. Bisa 1 hari 1 ayat? Kalau nggak bisa, saking sibuknya kerja, coba 1 ayat itu dibagi menjadi 5 waktu sholat ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 1 hari 1 ayat dibagi 5. Kita menghafalkan waktu subuh, pegang Quran habis subuh, amma. Zuhurnya yatasa. Asarnya alun. Itu kata orang samanya gila ya. Maghribnya amma yatasaalun. Di hari kedua kita ngafal ayat kedua. Ketika waktu subuh anin. Zuhurnya nabail. Terus asarnya azim. Maghribnya anin nabail azim. Bisa 1 hari 1 ayat ya? Bisa apa enggak? Oke, bisa. Insya Allah nanti kita reuni kembali di sini 17 tahun kemudian kita hafal 30 juz ya. Oke, siap. Oh, ibu-ibunya nggak ada. Nggak bisa, jadi saya nggak ada gitu nanti. Oke, kita berdoa agar Allah karuniakan nanti 17 tahun ke depan kita hafal 30 juz. Siap ya? Siap? Oke, siap insya Allah.